Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, di sini saya Dr. Nurul dan Bapak siapa? Baik, Bapak Joko. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk perut Bapak dan alat kelamin Bapak. Di sini saya akan merahasiakan semua hasil pemeriksaannya. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau Bapak bersedia, Bapak bisa buang air kecil terlebih dahulu dan membuka bajunya ya, Pak. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alatnya. Selanjutnya, saya akan melakukan untuk pemeriksaan di regio costovertebralis. Nah, di mana ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini saya akan memulai dari inspeksi terlebih dahulu. Kita melihat di regio costovertebralis apakah ada radang yang hebat, terus habis itu ada trauma. Kita lihat ada luka lecet maupun luka gores. Setelah itu kita melihat apakah ada benjolan di regio costovertebralis atau tidak. Nah, di sini saya tidak menemukan trauma, benjolan maupun radang. Nah, selanjutnya kita palpasi untuk menilai nyeri tidaknya. Kita ketukkan. Apakah nyeri, Pak? Baik, tidak. Nah, selanjutnya di sini juga melakukan untuk pemeriksaan bimanual, tangan kiri di pinggang dan tangan kanannya di regio ginjal. Apakah nyeri, Pak? Lalu di bagian sebelahnya apakah nyeri, Pak? Tidak. Nah, selanjutnya kita melakukan perkusi di regio costovertebralisnya. Nah, ini normalnya terdengar timpani. Nah, apabila peka, ini biasanya pada kasus terjadinya trauma pada ginjal atau terjadi pendarahan pada retroperitoneal. Nah, selanjutnya kita melanjutkan untuk pemeriksaan auskultasi. Ini pada arteri renalis untuk mendengarkan suara bruitnya. Permisi, Pak. Terdengar suara bruitnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan di daerah suprapubik. Nah, di sini ada 3 pemeriksaan, yaitu inspeksi, palpasi, dan perkusi. Yang pertama kali kita inspeksi terlebih dahulu di area suprapubiknya. Biasanya ini kalau normal si vesika urinaria ini tidak terlihat. Lalu bila tampak vesika urinaria ini terisi penuh dengan urin. Nah, bila benjolannya ini tidak teratur di area suprapubis, biasanya ini pada kasus tumor pada vesika urinaria. Nah, selanjutnya kita palpasi untuk menilai nyeri tekannya. Permisi ya, Pak. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Saya tekan, apakah nyeri, Pak? Tidak. Di sini saya tidak menemukan nyeri tekan dan tidak menemukan benjolan pada daerah suprapubik. Nah, selanjutnya kita perkusi. Nah, biasanya kalau vesika urinarianya kosong, ini tuh kita perkusi tidak bisa kita identifikasi. Tapi kalau biasanya itu kalau si vesika urinarianya ini penuh, biasanya terdengar suara peka. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, pertama kali saya akan memeriksa untuk penisnya. Nah, kita melihat inspeksi dan palpasinya. Pertama kali kita inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat dari ujung penis sampai pangkal penisnya. Kita lihat apakah udah disirkumsisi atau belum. Nah, jika belum disirkumsisi, kita melihat apakah adanya hipospadia, terus apakah adanya fimosis, dan apakah adanya parafimosis. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya hipospadia, fimosis, dan parafimosis. Nah, selanjutnya jika sudah disirkumsisi, pertama kali dilihat yaitu gland penisnya. Nah, biasanya kita melihat di situ apakah adanya herpes maupun adanya radang di gland penisnya. Nah, selanjutnya kita melihat di meatus uretranya. Nah, kita lihat apakah ada iritasi kronis, lalu ada kondiloma acuminata, dan apakah adanya urethral discharge. Nah, di sini saya tidak menemukan adanya iritasi, tidak ada kondiloma acuminata, dan tidak ada urethral discharge.
Nah, urethral discharge ini biasanya cairannya ini berbentuk darah maupun nanah. Nah, selanjutnya kita melihat di sulcus coronariusnya, kita lihat apakah ada scar, ada tumor, lalu ada condylomata acuminata, lalu ada tidaknya infeksi. Nah, di sini saya tidak menemukan tidak menemukan scar, tumor maupun condylomata acuminata dan tidak adanya infeksi. Nah, selanjutnya kita melihat dari letak si uretranya sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya kita palpasi dari proputium, glans, batang penisnya serta uretra. Nah, kita di sini menilai diraba apakah adanya phimosis atau tidak, lalu teraba batu maupun teraba benjolan. Biasanya batu ini teraba pada fossa navicularis, glandis, dan penoscrotalis. Nah, selanjutnya kita melihat uretranya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan skrotum dan isinya. Kita inspeksi, normalnya ini sisi kanan lebih tinggi daripada sisi kiri. Terus kita melihat apakah adanya abses, fistel, edem, gangren maupun adanya kemerahan pada sekitar skrotum. Lalu selanjutnya kita melihat pembesaran dari skrotum. Nah, biasanya pada kasus orchitis ini tandanya ini nyeri, lalu ada tanda radang. Sedangkan pada CA-test di sini skrotumnya membesar berbenjol, tapi tidak ada tanda radang maupun nyeri. Lalu pada hidrogel testicularis ini biasanya skrotumnya membesar seperti buah pir. Sedangkan pada hidrogel funicularis ini biasanya testisnya ini seperti ada 3. Lalu hernia inguinalis ini biasanya terlihat adanya massa atau benjolan seperti usus. Lalu sedangkan pada hernia skrotalis ini biasanya terlihat benjolan maupun massa seperti sosis. Lalu ada varicokel ini biasanya ini terlihat massa berkelok-kelok seperti cacing. Sedangkan pada hematokel ini adanya pendarahan akibat trauma. Terus pada torsiotestis ini biasanya testis yang terpeluntir ini lebih tinggi dari yang normal. Lalu kita palpasi untuk menilai jumlah si testisnya ini. Untuk menilai ada tidaknya cryptorchidismus unilateral maupun bilateral. Nah, selanjutnya kita menilai juga konsistensinya dan tanyakan apakah ada nyeri atau tidak. Nyeri, Pak? Oh, tidak. Nah, apabila testisnya ini teraba sangat keras dan tidak ada nyeri, ini kemungkinan adanya seminoma. Nah, selanjutnya kalau pada hidrokel ini testisnya ini tidak teraba. Lalu pada hernia skrotalis ini biasanya terdapat benjolan atau massa seperti sosis. Sedangkan pada varicokel ini terdapat benjolan atau massa seperti cacing berkelok-kelok. Sedangkan pada tortiosessis ini teraba horizontal dan nyeri jika diangkat. Nah, lalu kita raba vas deferensnya. Selanjutnya kita melihat pemeriksaan transiluminasi atau dienskopi. Ini harus dengan keadaan ruang yang gelap. Kita lihat. Nah, biasanya ini pada kasus hidrokel transiluminasinya atau dienskopinya ini positif. Sedangkan pada hernia skrotalis ini negatif. Nah, kenapa? Pada hidrogel itu berisi cairan, jadi itu tuh yang kita lihat itu terang. Sedangkan pada hernia skrotalis ini itu tuh terdapat massa, jadi yang kita lihat itu gelap. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk hernia. Pertama kali bisa meminta pasien untuk membuka celananya dan kita mencuci tangan dan memakai handscoon. Pertama kali saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu.
di sini kita melihat adanya benjolan atau tidak. Nah, di sini saya melihat tampak adanya benjolan dari lipatan paha sampai skrotum. Lalu kita lihat warnanya. Di sini ada warna kemerahan yang menunjukkan adanya strangulata. Lalu massa atau benjolannya ini berbentuk seperti sosis. Lalu kita palpasi. Nah, di sini teraba massa di lipatan paha sampai skrotum, teraba lunak sampai dengan kenyal. Lalu massanya ini teraba terpisah dengan testis. Lalu kita nilai pul atasnya. Di sini pul atasnya tidak teraba. Nah, lalu kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bising usus. Di sini terdengar bising ususnya. Lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dienskopi dengan ruangan yang gelap. Kita melihat. Nah, di sini hasilnya dienskopinya negatif. Baik Pak, hasil pemeriksaannya di sini terdapat hernia skrotalis. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hidrokel. Nah, di mana sebelumnya kita mulai dengan meminta pasien untuk membuka celananya dan mencuci tangan memakai handscoon. Lalu pertama kali kita akan melakukan inspeksi. Nah, kita melihat si skrotumnya. Nah, di sini terlihat benjolan di sekitar skrotum. Terus kita melihat warnanya. Di sini warnanya terlihat mengkilat dan bentuk benjolannya ini seperti buah pir. Nah, lalu kita palpasi. Nah, di sini terdapat massa pada skrotumnya, tapi testisnya ini tidak teraba. Lalu untuk konsistensinya ini teraba lunak sampai ke kenyal. Nah, lalu kita menilai pul atasnya. Di sini pul atasnya teraba. Nah, selanjutnya kita menilai untuk auskultasinya. Di sini auskultasi menilai bising usus. Nah, di sini tidak terdengar suara bising ususnya. Lalu selanjutnya kita menilai melakukan pemeriksaan dienskopi dengan ruangan yang gelap agar kita bisa melihat ini. Nah, di sini hasil untuk dienskopinya positif. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaannya terdapat hidrokel pada skrotum Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pemeriksaannya telah selesai semua. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Baik, kalau tidak ada, silahkan untuk memakai pakaian dan celananya kembali. Terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk mencuci tangan dan melepas handscoon.